Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hipotik kapal laut. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan membahas tentang pengaturan hipotik, objek hipotik, subjek hipotik, tahapan pembebanan hipotik, permasalahan eksekusi hipotik. Di sini ada dasar hukum hipotik kapal. Yang pertama terdapat di dalam KUH Perdata, KUHD, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1996 tentang penyederhanaan tata cara pengadaan dan pendaftaran kapal. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Yang terakhir, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang pengesahan International Convention on Maritime Liaison and Mortgages pada tahun 1993. Di sini pengertian hipotik terdapat pada pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Selanjutnya ada kapal, kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, hipotik kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Di sini juga terdapat beberapa unsur-unsur hipotik. Yang pertama adalah harus ada benda yang dijaminkan. Yang kedua, bendanya benda tidak bergerak. Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang berhak memindahtangankan benda jaminan. Yang keempat, ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok dan ditetapkan dalam suatu akta otentik. Yang kelima, benda objek jaminan bukan untuk dimiliki, hanya sebagai jaminan hutang saja. Di sini juga terdapat beberapa asas-asas hipotik. Yang pertama itu asas publisitas. Dalam asas ini artinya hipotik harus didaftarkan dalam register umum. Artinya harus ada pihak ketiga yang mengetahui mengenai hipotik ini. Sedangkan akta resmi dari hipotik harus didaftarkan ke seksi pendaftaran tanah. Yang kedua adalah asas spesialitas. Dalam asas ini artinya hipotik hanya bisa dibuat untuk benda-benda tertentu saja. Benda-benda yang dimaksud yaitu harus terikat sebagai tanggungan. Misalnya, benda yang memiliki wujud, jelas letaknya dan juga jelas besar dan batas-batasnya. Selanjutnya adalah subjek hipotik. Di sini ada dua pihak terkait dalam perjanjian pembebanan hipotik, yaitu pemberi hipotik atau hypothetic giver dan penerima hipotik. Pemberi hipotik adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu kebendaan atas bendanya yang tidak bergerak. Biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terkait pada hipotik, tetapi hipotik atas pembebanan pihak ketiga. Yang kedua adalah penerima hipotik atau biasa juga yang disebut dengan hipotik bank, hipotik holder atau hipotik namer. Hipotik holder atau hipotik namer yaitu pihak yang menerima hipotik, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotik. Biasanya yang menerima hipotik ini adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non-bank. Di sini ada objek hipotik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA, benda tetap atau tanah, kredietverban. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 UUHT, tanah, HT, hipotik, benda tetap bukan tanah. Di sini ada kapal laut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang pelayaran dan pasal 314 ayat 3 KUHD.
Selanjutnya pesawat terbang dan helikopter telah mempunyai tanda pendaftaran tanda kebangsaan Indonesia. Selanjutnya kapal laut yang terdapat pada pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di sini menyebutkan kapal-kapal yang dapat dibukukan atau didaftarkan dalam register kapal adalah kapal yang beratnya paling sedikit 20 meter kubik isi kotor. Yang kedua, didaftarkan dalam daftar induk pendaftaran kapal. Di sini ada beberapa tahap pembebanan hipotek. Yang pertama, tahap perjanjian kredit utang piutang dengan menyatakan membebankan kapal dengan hipotek sebagai jaminan pelunasan hutang yang dalam bentuk tertulis dan konsensual dan obligator. Pada tahap kedua, yaitu perjanjian pemberian hipotek, kreditor bersama debitur atau bank sendiri berdasarkan surat kuasa memasang hipotek menghadap pejabat pendaftar kapal dan minta dibuatkan akta hipotek kapal. Selanjutnya yang ketiga ada tahap pendaftaran akta hipotek dalam buku daftar. Nah, di sini ada beberapa syarat agar kapal dapat dibebankan hipotek. Yang pertama, adanya hak kebendaan yang terdapat pada pasal 1168 sampai 1170 dan pasal 1175 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Objeknya adalah kapal dengan bobot di atas 20 yang terdapat pada pasal 1176 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, junto pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga, kapal tersebut baru dibukukan atau didaftarkan di Indonesia. Yang keempat, diberikan dengan akta autentik terdapat pada pasal 1171 Kitab Undang Hukum Perdata. Yang kelima, menjaminkan tagihan utang pada pasal 1176 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sini terjadi hapusnya hipotek itu ada beberapa hal. Yang pertama itu hapusnya perikatan pokoknya. Yang kedua, pelepasan hipotek oleh si berpiutang. Yang ketiga, karenanya adanya di sini penetapan hakim. Ini roya hipotek kapal atau pencoretan. Jika peminjam telah dibayar lunas, maka yang berkepentingan atau debitur mengajukan permohonan roya secara tertulis kepada pejabat pendaftaran kapal dengan memperlihatkan salinan pertama surat pengakuan utang dengan hipotek atas kapal yang ditandatangani kreditur yang menyatakan telah lunas atau keterangan pemegang hipotek kapal bahwa pencoretan telah disetujui. Yang kedua, dokumen yang dibawa itu surat permohonan roya, surat tanda lunas dari kreditur, glose akta pendaftaran hipotek. Selanjutnya glose akta pendaftaran kapal. Demikian materi mengenai hipotek kapal laut yang dapat saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.